seandainya kalau dulu banget ya, Mas Agi, waktu dulu banget nih, waktu masih kecil, ya, misalnya TK gitu, diajak main teater, kira-kira pilihnya yang mana? Penonton, penulis skenario, sutradara, atau artis? Yang mana? Pilih satu di antara 4 pilihan ini. Kalau ini waktu TK misalnya, waktu diajak TK teater. Mungkin penulis skenario kali, mungkin. Oke, penulis skenario ya. Iya. Itu betul banget ya. Baik, kemudian kalau disuruh pilihan kedua yang mana? Sutradara mungkin. Oke, ya. Jadi penulis skenario dan mendelegasi tugas ke orang berani waktu TK misalnya. Berani banget kayaknya. Jadi ini ya, kamu jadi ini ya, gitu ya. Oke, sip. Ya, nah ini kenapa saya tanya waktu TK? Karena kalau memilih peran ini di usia kita semakin muda, ya, itu kecenderungan presentasi ya untuk watak bawaannya lebih tepat, akuratnya lebih tepat. Dibanding kalau kita tanyanya, kalau sekarang misalnya nih usia kita yang udah tua, apalagi saya gini udah tua, kamu misalnya ya di usia udah sebegini ada teater pilih mana, itu kadang-kadang ada satu pasti yang keluar dari watak bawaan. Makanya teknik ini kita tanya kalau kamu waktu kecil gitu, karena watak itu kan bawaan dari lahir ya Mas. Jadi sejak lahir itu udah ada, makanya kalau kita udah tahu konsep ini, waktu lihat anak bayi aja udah tahu ini wataknya ini, wataknya ini, wataknya ini, udah tahu gitu. Nah, namun karena ini tes cepat, akuratnya memang tidak juga 95% ke atas, tetapi baru 80-85% karena tes cepat. Tapi cukup oke kok 80-85%. Nanti kita lihat penjelasannya. Ya. Tadi Mas Agi pilih pilihan pertama penulis skenario, ya. Tadi juga pilih introvert. Itu sebetulnya secara pilihan antara introvert tadi dengan penulis skenario itu sudah tepat banget. Tinggal kombinasinya. Kombinasinya tadi pilih sutradara. Ya. Kalau memang pilihnya sutradara itu berarti dari kecil ambivert. Tapi kalau pilihnya penonton itu berarti dari kecil introvert. Ya, karena kombinasi wataknya ini. Jadi setiap orang itu ada 2 jenisnya. Oke. Sekarang kita bahas yang pilih penonton dulu boleh ya, teman-teman barangkali yang pilih penonton. Biasanya istilah di penonton di bahasa psikologi kepribadian kalau pakai istilah plekma atau plekmatis, ya ini adalah istilah lama, penamaan watak yang lama sekali. Sejak dari Hippocrates ini. Ini penemuan Hippocrates nih, Mas Anggi, istilah plekmatis ini. Ya, jadi menghargai penemuannya Hippocrates. Bayangkan Hippocrates itu menemukan teori watak itu sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Ya, jadi orang yang pilih penonton dikategorikan plekmatis. Ya, kemungkinan besar di otaknya, program otaknya hasratnya damai. Dan ciri khasnya dia punya ciri khas adalah pengamat. Senang mengamati. Senang ngamatin. Ya, ada orang yang memang senang mengamati, apa-apa diamati gitu. Saya termasuk yang plekmatis, saya termasuk penonton, saya senang mengamati seseorang, kemudian saya bertanya di dalam pengamatan itu gitu. Ya. Dan ciri khas penonton ini gampang banget ya. Penonton ini ada kekuatan, ada kelemahannya ya. Dan paling sering kalau ditanya selalu jawabnya ya, apalagi untuk makan, mau makan apa, jawabnya selalu terserah. Terserah gitu. Terserah. Nah, ini ada yang pilih penonton tadi ya seperti ini kah barangkali? Ya, terserah. Coba deh Mbak Cindil misalnya ajak Bu Isa makan. Tanya, Bu Isa mau makan apa? Pasti jawabnya terserah. Walaupun Bu Isa bisa loh bilang, Mbak aku mau steak dong gitu. Tapi selalu bilang terserah gitu. Ya, karena penonton ini atau orang plekmatis, orang damai. Ya. Dia terlalu banyak bersyukur ya. Dalam hati orang plekmatis, alhamdulillah untung ditraktir. Udah ditraktir milih. Itu makanya istilahnya terserah. Jadi kalau punya anak, dikit-dikit terserah bunda, terserah ayah, terserah. Ayolah kakak dong yang ambil keputusan, terserahlah bunda aja lah yang ambil keputusan sama kakak. Itu biasanya anak plekmatis. Dan orang plekmatis ini jarang sekali marah. Jarang marah. Siapa yang pilih penonton tuh?
jarang sekali marah. Tapi kalau udah sekalinya marah, waduh, nyeremin deh. Justru itu karena jarang sekali marah, energinya habis untuk handle feeling, sehingga cepat lelah. Makanya ya dia mudah tidur, mudah istirahat. Orang yang plekmatis itu harus tahu dirinya bahwa oke, aku harus istirahat. Sebisa-bisanya ya, kan ada orang bilang jangan libur dong lo, enggak, gue harus libur. Ya, istirahat. Dan enaknya orang plekmatis di mana aja bisa tidur. Di kursi ya tidur, di mobil ya tidur, lele sedikit ada angin-angin sedikit tidur, di pantai itu tadi kan di pasir itu juga bisa tidur gitu ya, sambil senderan di manapun bisa tidur gitu, enak kan? Ya. Dan butuh tidur agak lama memang. Ini orang plekmatis. Kenapa? Energinya habis untuk handle perasaannya, untuk senantiasa damai. Karena tadi hasratnya damai. Ya, ini orang plekmatis. Tadi kita juga belajar bahwa dia ada kekuatan. Plekmatis juga ada kekuatan. Damai, tenang, diplomatis, praktis, dapat diandalkan, humoris. Dan orang yang kuat mengerjakan hal-hal yang monoton. Ini orang plekmatis. Orang yang selalu dicari orang, tempat orang curhat. Nah, itu orang plekmatis. Tapi juga tadi ada jalan kefasikannya, ada kelemahannya. Di otaknya ada kelemahannya. Apa dia? Suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri, nggak punya motivasi, dan cenderung orang bilang penakut. Gitu. Saya aslinya penakut, tapi bayangkan sudah 23 tahun ditempa untuk ngurus narkoba, yang nggak boleh takut-takut amat, harus berani. Akhirnya sudah teratasi penakut saya. Menunda-nunda, maksudnya menunda-nunda malas, bukan malas, pengen damai dulu, gue mau damai dulu deh, nanti aja deh damai dulu. Tidak tegas, kenapa? Karena itu tadi, nggak mau konflik, dan cari aman sendiri, dan kadang tidak punya motivasi. Ini kalau bukan suami saya yang suruh, ayolah Bu Isa, ya Bu Isa seminar lah, ceritakanlah itu perbedaan-perbedaan yang Bu Isa pelajari ke orang-orang gitu ya. Suami saya kalau panggil saya Bu Isa, Mas Anggi, ya. Gara-gara dialah itu saya akhirnya mau share kalau kayak gini. Kalau enggak sih maunya di rumah aja, ngapain sih gitu. Ya. Ini kelemahan orang plekmatis. Tapi dengan kita tahu kita punya kelemahan, kita bisa atasi kelemahan ini. Kita upgrade, kita punya kekuatan. Ini plekmatis. Oke. Dalam pekerjaan apa sih plekmatis ini? Piawai dalam menangani perseteruan. Makanya orang-orang plekmatis ini bagusnya jadi konsultan, konselor, terapis, psikolog, dokter, yang gitu. Ya, hakim. Nah, hakim harus yang plekmatis ya. Kemudian mengatasi masalah secara objektif. Dia selalu harus tanya sama orang itu. Kan konseling kan begitu kan, objektif kan. Kemudian dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton. Suami saya itu lihat saya duduk dari pagi sampai malam di sini, dia udah sakit kepala. Kalau saya monoton aja, ya saya suka gitu. Malah disuruh keluar rumah yang saya sakit kepala. Dia aduh ngapain lagi, wah Bu Isa duduk lagi di situ, ngomong lagi kan gitu. Ya kan? Nah, jadi emang orang plekmatis ini untuk pekerjaan yang monoton, ya bikin sesuatu produk yang duduk aja di situ, itu kuat. Sebagai pemimpin, bisa nggak plekmatis sebagai pemimpin? Bisa. Dengan ciri khas dia apa? Pemimpinnya tenang aja, tenang, nggak gerasa kerusuk, ya, pandai menguasai diri. Apalagi kalau belajar manajemen emosi, ya, tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauannya semata-mata. Kalau rapat, ini yang susah nih kalau rapat. Diajak rapat 5 orang, 5-5-nya ditanya, menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Kalau rapatnya bisa 50 orang, selesai, habis itu. Ya. Jadi sebagai pemimpin dia punya kekuatannya ini. Pemimpin yang tenang, pandai menguasai diri, tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauan semata-mata. Ya. Dan bahasa kasihnya orang plekmatis ini sentuhan fisik. Dia selalu ingin memberikan sentuhan, menggandeng, memeluk, membelai, mencium pasangannya. Dan sebetulnya dia ingin juga mendapat sentuhan fisik. Tapi apa daya, pasangannya kan pasti berbeda tadi. Secara alami, fitrahnya kan pasti berbeda. Bukan sama-sama plekmatis ketemu plekmatis, atau apalagi yang plekmatis dominan.
dia nggak bakal ketemu plekmatis dominan, kecuali yang plekmatisnya nggak dominan. Ya. Nah ini yang harus juga ditahu, makanya saya pribadi dari dulu saya yang duluan gandeng suami, saya yang duluan ya, datangin suami untuk peluk dia dan sebagainya. Jadi kalau nggak belajar, sakit kepala. Dan berpikir kenapa sih gue melulu. Ya, nah ini sentuhan fisik, bahasa kasih sayang seorang plekmatis. Kemudian berikutnya, yang tadi Mas Sanggi tadi pilih penulis skenario ya. Nah, orang yang pilih penulis skenario, baik pilihan pertama maupun kedua, ini kita sebutnya melankolis. Hasratnya sempurna, melakukan apa-apa dengan sempurna, dan ciri khasnya pemikir. Mas Sanggi terasa gitu pemikir? Anda seorang thinker, pemikir? Iya kayaknya. Bisa ditanyakan kepada istri mungkin. Iya, kalau lihat wajahnya sih kelihatan banget pemikir. Gitu. Jadi apa-apa dipikirin dan detail, orangnya detail. Ingin melakukan apa-apa dengan baik, teratur, sempurna. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau boleh ditambahin mungkin karena ada pengaruh dari ibu saya yang ekstrovert, jadi juga kata ibu tadi jadi mengubah ke agak tengah gitu. Iya, itu belajar ibu. Kan? Itu belajar. Jadi watak pembelajaran ya. Atau pengaruh. Ya, mungkin dari ayah ya, melankolisnya ya. Atau dari keluarga. Karena ini watak genetik. Ya, watak genetik. Bisa bukan dari ibu tetapi ayahnya ibu barangkali atau ibunya ibu atau mungkin yang dari terahnya ayah. Ya, karena dia nanti akan ya menurun ya genetik kepada cucunya ini gitu. Ya. Nah. Oke, sekarang melankolis ini gampang ya. Mas Sanggi dari kecil kalau pencet pasta gigi dari bawah ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Dari kecil enggak dari bawah? Lebih cenderung dari mana? Mungkin dari bawah sih mungkin ya. Mungkin ada beberapa hal lain yang lebih rutin. Iya, saya maksa nih buat Mas Sanggi nginget-nginget kehidupannya, ya. Makanya tadi minta izin dulu nih, disaksikan oleh teman di jamaah Zoomia 100 orang nih. Saya udah lagi 99 nih di YouTube ya, mungkin lebih ya. Ya. Biasanya orang yang melankolis selalu mencoba pencet odolnya pasta gigi pada saat mau sikat gigi dari bawah, dari bawah, tanpa terasa loh itu, nuntun otaknya dari bawah. Ya. Kemudian satu ketika ada orang pinjem pasta giginya dari tengah. Itu waktu mau pencet lagi dia dari bawah lagi seperti itu. Ya, ini yang melankolis asli, ya. Nah, jadi sejak kecil pencet pasta gigi selalu dari bawah. Bahkan digulung ya. Watak lain kalau misalnya udah habis, kadang-kadang dia nggak males nih ngapain digulung-gulung, ganti aja watak lain ya. Apalagi watak yang ekstrovert. Tapi kalau melankolis itu, dari bawah, gitu. Ya. Dari bawah dia ya, dilipat. Bahkan digunting, diambil dalamnya, ada juga yang begini. Kalau ini barangkali melankolis ibu-ibu nih. Gaji suaminya belum keluar, nah udah melankolis emak-emak. Nah begini dia nih, digunting sampai dalam, habis. Ya, ekonomis ini namanya ya. Iya. Karena selalu mau sempurna, bahkan sempurna habis. Ini ciri khas yang paling gampang sekali. Ya, nah, kemudian dompetnya teratur rapi dan terklasifikasi. 100.000 sama 100.000, 50.000 sama 50.000, dan kepala pahlawannya hadap kanan semua, gitu. Ya, orang-orang melankolis yang pilih tadi penulis skenario, ini saya yakin dompetnya rapi sekali. Ini aja masih belum rapin. Kalau dapat kembali uangnya, kembaliannya lecek, minta ganti. Nah, kalau itu melankolis ibu-ibu itu. Ganti dong yang nggak lecek gitu kan, ya. Atau dia punya dompet untuk uang lecek, itulah ibu-ibu. Ya. Itu luar biasa ya, orang melankolis itu mengorganize itu gampang banget. Makanya kalau saya lihat tutorial ya, ibu-ibu mengatur dapur, bumbu dapur yang rapi banget sampai tulisannya rapi, itu melankolis seneng banget gitu. Watak lain bisa belajar, cuman agak mencong-mencong dikit kan. Bikin label di botol-botol dapurnya gitu yang isinya lada, gula dan sebagainya gitu. Kalau orang melankolis mah rapi.
Kemudian apa sih? Kekuatannya sempurna, analitis, tekun, disiplin, rapi, berbakat. Ya, berbakat. Apalagi kalau memang jelas secara genetik bakatnya itu misalnya kecerdasan musikalis. Itu main musiknya nggak asal-asalan main musik kalau orang melankolis. Atau punya bakatnya kecerdasan visual spasial yang menggambar, itu nggak asal menggambar kalau orang melankolis. Ya, watak lain ada, bisa punya bakat kecerdasan visual spasial, tapi cara menggambarnya melankolis lebih detail sekali. Ya, dan sangat tekun. Makanya orang melankolis ini cenderung ya dia jenius ya. Karena dia sangat analitis, tekun, disiplin. Tapi ada kelemahannya juga karena tadi jangan kepastikan apa pemurung. Kenapa? Karena mikir terus. Ya. Jadi serius. Dan memang memilih lebih senang sendiri karena tadi introvert tadi. Dan ya kalau dia ada kesal, mungkin ada yang menghina dia atau bikin sedih dia, itu dia ingat terus karena pemikir. Makanya ada istilahnya pendendam. Tinggal dia mau nggak memaafkan kan gitu. Teoritis karena analisa. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa? Selalu kenapa? Dan perasa orangnya sangat sensitif. Ya, makanya sangat peduli gitu. Ada teman barangkali ya kurang dananya, maka dia mikirin, aduh kasihannya gimana caranya bantuin teman itu. Ya, atau adiknya, saudara kandungnya nggak punya sesuatu yang dia punya, dia perasa banget. Ya, kasihan ya Bu, adikku nggak ada. Nah, anak saya soalnya nomor 3 tuh pemikir yang melankolis. Ini dia. Kemudian dalam pekerjaan apa melankolis? Kemampuannya detail, mendalam. Ya. Kemudian kemampuan analisanya juga ya mumpuni. Kok gini ya, kok gitu ya. Ini otak kirinya dia jalan. Standar tinggi memang orang melankolis. Buat ibu-ibu nih, ya kalau orang melankolis beli barang itu harus standar tinggi. Bukan masalah mahal, dia harus bagus. Ya, jahitannya sempurna. Kalau beli baju orang melankolis, kancingnya, benangnya kemana-mana, nggak jadi beli tuh. Dia cari lagi yang rapi, lebih rapi. Ya. Antara benang dengan kancing nggak sama warnanya, itu bukan standarnya melankolis. Makanya orang melankolis barang-barangnya itu bagus-bagus dan tahan lama. Karena memang juga ya memilih barang standarnya tinggi. Dalam pekerjaan juga standar tinggi. Terus prestasi tinggi. Makanya standarnya orang melankolis sejak anak-anak, kalau dia matematika selalu mau tinggi. Saya matematika 100, sekalinya dapat 80 bisa nangis orang melankolis. Karena menurut dia jauh di bawah standar. Padahal watak lain dapat 80 udah seneng banget. Ya, orang melankolis ini standarnya 100 dapat 80 nangis. Orang plekmatis ya dapat 60 aja nggak nangis, dia malah bersyukur. Ini lihat temennya yang 80 kok nangis gitu. Inilah melankolis, standar tinggi. Ya, prestasi juga tinggi. Sebagai pemimpin bagaimana? Mampu mengorganisasikan dengan baik. Memang pandai mengorganize. Otaknya itu suruh mengorganize. Begini caranya. Dan selalu mau hasratnya rapi. Memiliki kreativitas yang mendalam. Ini orang melankolis. Karena detail. Ya. Terus menginginkan prestasi yang berkualitas. Pokoknya ya maunya juara. Bisa kayak gitu nih orang melankolis. Dan peka terhadap perasaan orang lain. Jadi sebagai pemimpinnya beginilah pemimpin melankolis. Ya. Dan apa sih bahasa kasih sayangnya? Ya nih termasuk bahasa kasihnya yang waktu yang berkualitas. Quality time. Senang menemani dan menghabiskan waktu bersama pasangan dan juga ingin ditemani oleh pasangan. Orang melankolis ini kayak gini. Makanya kalau punya suami melankolis, kita harus tahu kalau dia udah di rumah, ya udah deh pekerjaan yang di luar sana udah deh di stop temenin di rumah. Atau misalnya pasangan hidup yang quality time, waktu yang bersama, ya senantiasa mau antar istrinya jalan walaupun dia cuma ngedrop aja atau tunggu di mobil, ya maka terimalah dengan senang hati. Karena kalau ditolak nanti dia merasa nggak berguna. Sini aku anterin, terus kata istrinya nggak usah gampang gini aja, nggak usah. Itu seorang yang melankolis yang punya bahasa kasih waktu berkualitas ditolak seperti itu wah sedih banget.
Tapi di sisi lain, ya orang melankolis juga bisa jadi ya bahasa kasihnya yaitu hadiah. Hadiah. Receiving gift. Ada yang melankolis hadiah. Senang memberi hadiah atau oleh-oleh pada pasangan, ya, dan sangat senang bila pasangannya menghargai hadiahnya. Dan juga sangat menghargai apapun pemberian dari pasangan. Ini bahasa kasih. Ya. Mas Anggi tanya lagi boleh? Kira-kira bahasa kasihnya Mas Anggi lebih ke quality time atau receiving gift? Quality time dan giving gift sih. Iya, berarti memberi ya, berarti, lebih ya, dan quality time juga itu. Berarti benar-benar melankolis nih. Ini ya. di chat sama istri sekarang lagi ketawa-ketawa aja kita ngebahas. Kamu banget katanya. Mbak Andra, ini suaminya rupanya senang ditemenin dan senang kalau dikasih hadiah, hadiahnya disimpan. Ya kan gitu ya Mas? Kalau Mas Anggi ngasih. Senang memberi hadiah sih, lebih memberi ya, hadiah dan hadiahnya disimpan atau ya kan? Ya. Jadi Mas Anggi senang nih kasih hadiah ke istri itu menghargai disimpan dan di tempat yang bagus gitu simpannya gitu. Iya kan? Iya. Dan sesungguhnya juga sebetulnya senang juga dikasih hadiah. Sesungguhnya. Hanya biasanya hadiah dari orang melankolis bagus hadiahnya. Terus nanti diberi hadiah oleh orang lain langsung, waduh kalau kualitas hadiahnya nggak oke, waduh. Ya karena biasanya orang melankolis kalau milih hadiah itu standar tinggi, Mas. Lebih ke thoughtful sih, kayak misalnya buatan sendiri atau tulisan gitu, bukan yang bisa dibuat dibeli gitu ya. Benar banget. Apalagi hanya tulisan secari kertas, miss you, darling, itu harus ditaruh. Disimpan baik-baik. Ini yang disebut ya bahasa kasih sayang. Ya. Terkadang ya, saya belum tahu nih Mbak Andra. Nanti kita dengarkan pengakuan Mbak Andra. Ya, terkadang suami yang melankolis, istrinya yang watak spontan, yang bahasa kasihnya berbeda dengan ini. Gitu. Makanya waktu dikasih hadiah, ya, karena belum belajar, ditaruhlah asal taruh. Makanya si suami langsung ya cuma ditaruh di situ gitu. Ya, ini pada umumnya. Tapi ada juga yang watak suaminya menerima hadiah, melankolis yang tadi memberikan waktu dan menerima hadiah. Si istri ada juga part of personality-nya yang melankolis juga sedikit. Jadi dia ngerti, oh ya ini hadiahnya harus disimpan gitu. Ada juga yang begitu, ya. Tapi hampir seringnya ini istrinya yang spontan, yang dia taruh, oke, terima kasih, senang pertama, terima kasih ya, terus taruhnya ada di laci sinilah, ketumpuk dengan laci sinilah dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang harus diperbaiki nih, supaya apa? Supaya si suami atau pasangan yang memberikan hadiah ini dengan senang hati bahwa oh saya ya dihargai. Ya. Baik, kemudian berikutnya, koleris, sutradara. Nah, ini hasrat mengatur. Ya. Dan dia ciri khasnya pelaku. Ya. Do it, gitu. Ini koleris. Ya. Koleris ini asal kata dari kole, empedu kuning. Kalau melankolis dari mela, empedu merah. Plekmatis dari plekma, lendir. Gitu. Itu kata Hippocrates. Ya. Tapi sebetulnya nggak ada kaitannya dengan cairan-cairan tadi sebetulnya, karena udah terlanjur aja, bayangin ya, abad ke-4 sebelum Masehi sudah dibuat nama-namanya, sudah dipakai aja. Ya. Hasratnya mengatur. Saya suka nih kasih contoh, Ibu Susi ini termasuk perempuan yang berwatak koleris nih. Dia kalau ngatur saklek, tak, sangat berprinsip, tak, dan kuat dia. Ya. Kuat mengorganize, kuat prinsipnya, kuat ngaturnya, kuat marahnya juga kalau misalnya yang diatur nggak mau cepat, nah gitu, tenggelamkan kapal, oh itu jelas banget, koleris banget itu. Ya, nah, biasanya orang koleris karena senang mengatur tanpa terasa tangannya, kamu nanti gini ya, ya, yang mengorganize orang atau kalimatnya menyuruh orang itu nggak pakai karena memang otaknya ayo diatur, come on diatur. Ayo diorganize kan gitu, dan mau cepat
mau cepat. Makanya ya kekuatannya adalah pemimpin yang berkemauan keras, tegas, produktif, independen, dan memiliki visi. Ini orang koleris. Kalau tadi pilihan pertamanya sutradara, kelihatan banget itu nanti, terasa banget itu. Suami saya yang koleris, jelas ya. Ini kalau nggak belajar, ampun deh. Kenapa? Karena dia itu kan kelemahannya apa? Dingin, terburu-buru, ya, marah kalau misalnya kita nggak siap, sigap, sarkas langsung, dan sulit mengampuni. Ini beratnya ini kalau punya pasangan, kalau kita nggak belajar. Oke? Dalam pekerjaan apa? Dapat mencapai lebih banyak daripada siapapun dan dalam waktu yang lebih singkat. Meskipun dia laki-laki. Apalagi kalau perempuan yang memang aslinya perempuan multitasking. Sudah perempuan koleris, banyak banget yang bisa dikerjain tuh. Ya. Kemudian berorientasi target. Apa tujuannya? Apa masalahnya? Apa maunya? Selalu apa? Saya kalau selalu ditanya sama suami dulu ya, setiap mau bikin sesuatu dia tanya apa. Waduh, ini saya kalau ditanya apa tuh berat banget. Karena saya biasanya bagaimana. Karena pragmatis itu bagaimana. Menjelaskan how to-nya. Kalau ini what is. Nah, itu. Dan berkembang dalam kompetisi. Orang koleris, makin banyak pesaingnya, kompetisi makin berkembang. Ya. Sementara orang pragmatis, kalau kompetisi dia males. Ngapain? Gitu. Ya, nah ini. Sebagai pemimpin, jelas ini pemimpin yang kecenderungan untuk memimpin ini dibanding watak lain ini dominan. Karena hasrat mengatur tadi. Mempunyai naluri yang kuat akan sesuatu yang berhasil. Dia punya insting itu kuat. Ini bisa nih pasti. Kalimatnya itu selalu ada pastinya. Bisa nih pasti. Itu jelas seorang koleris tuh. Kalau dikit-dikit kurang lebih kira-kira, itu biasanya bukan koleris itu. Tapi kalau tak, itu koleris. Kemudian dinamis dan aktif sangat memerlukan perubahan. Cepat bosan orang koleris. Ya, suami saya lihat saya di meja ini udah bosan katanya hampir 2 tahun. Padahal dia juga yang suruh saya kerja dari rumah dengan seperti ini. Tapi dia udah bosan dia lihatnya. Makanya dia yang pergi aja nggak apa-apa. Ayah pergi aja nggak apa-apa. Nggak usah lihat Bu Isa. Kadang dia suruh saya, coba Bu Isa mejanya pindahin ke atas, mejanya pindahin ke bawah. Dia yang bosan. Aku nggak bosan. Ya, nah ini yang berbedanya nanti. Yakin dan tidak mudah patah semangat. Kalaupun gagal, besok udah mulai kerja lagi. Hari ini aja gagal, cuman sehari 2 hari, besok kerja. Ini koleris sebagai pemimpin. Ya. Kemudian bahasa kasihnya apa? Pelayanan. Ya. Act of service, senang dengan dan sigap melayani pasangan dan ingin dilayani juga oleh pasangan. Saya kalau dilayani sama suami dalam artian misalnya saya minta sesuatu gitu ya, ini genteng kamar ini nih, misalnya gitu ya, atau Ethernetnya kok kayaknya udah mulai lembab nih, besok itu dia layani saya, walaupun bukan dia yang kerjakan sendiri, dia tinggal telepon suruh orang, betulin Ethernet kamar saya, gitu, atau ya AC-nya udah mulai nggak dingin, oke, besok telepon tukang AC datang, bukan kerjain sendiri, orang kolerisnya tinggal nyuruh, ya, karena dia ya bisa mengatur, bisa menyuruh, ini. Dan itu ternyata cinta dia kalau dia begitu sama saya. Banyak kita nih pasangan yang aslinya pragmatis, yang damai, punya pasangan koleris, ya orang koleris sebetulnya sudah menyatakan cinta dengan cara dia memberikan pelayanan. Kita merasa kok gitu sih? Inilah karena nggak belajar ya. Dan juga koleris ada juga yang menerima hadiah. Kayak melankolis dia bisa ada 2. Suami saya nih karena dia koleris, saya tahu dia pelayanan juga dan ada juga memberikan hadiah. Sejak saya belajar tentang bahasa kasih 5 tahun yang lalu, maka setiap dia kasih saya jam tangan kah, parfum kah, atau apa, saya harus taruh di tempat yang dia lihat. Jadi kalau habis sholat dia lihat, ditaruh di situ. Gitu. Atau dia selalu tanya, nggak dipakai jamnya? Ini kamu pakai parfum yang mana? Ya, sisir yang mana? Baju ini kan nggak dipakai. Itu akan bertanya kayak gitu. Dulu saya merasa, gitu banget sih. Gitu. Nah setelah belajar, ternyata kalau dia melayani dan memberi hadiah, itu dia sayang. Maka dia juga kepengen apa yang dia berikan, saya hormati, saya hargai. Ya sudah, senanglah. Satu lagi terakhir, sanguinis, artis, yang pilih artis tadi, atau aktor, atau pemain.
Dia digelari sanguinis. Sanguinis ini asal kata dari sanguin, ini artinya darah. Ya. Hasratnya gembira. Dan ciri khasnya pembicara. Orang sanguinis nggak kelihatan kalau dia lagi sedih, karena dia memang hasrat gembira. Ya, ngapain lama-lama sedih? Harus gembira hari ini. Gitu. Ya. Nah, sanguinis ini gampang carinya. Kalau ada orang lagi kumpul-kumpul, cerita, dan dia suaranya paling besar dan ketawanya paling besar, paling heboh, itulah sanguinis. Walaupun di kelompok-kelompok misalnya ibu-ibu gitu. Ya. Kelompok bapak-bapak ada suara paling besar, paling cepat ketawanya, kelihatan orang sanguinis. Dan paling heboh ceritanya itu orang sanguinis itu. Ya. Nah, orang sanguinis ini orang spontan. Ya, orang spontan, happy, ya. Kemudian itu tadi banyak teman, cuman itu tadi juga ya, dia sering juga ya, saking gembiranya dan spontannya, kelemahannya apa? Sering juga lupa nama orang temannya itu, lupa di mana parkir kendaraan, lupa meletakkan barang dan sebagainya. Makanya kalau kita tahu kita sanguinis, kita harus mensiasatinya gitu. Ya. Saya juga ada sanguinis walaupun tidak banyak ya. Maka saya sering ya julukan nama-nama teman saya, dan saya suka ulang-ulang supaya saya ingat gitu. Makanya saya sebut-sebut Mbak Uli, sebut-sebut Mbak Cindil, sebut-sebut ya teman-teman yang lain, Mbak Suci. Kadang misalnya saya ada sambungannya Mbak Suci Lembang gitu ya, Mbak Uli Bremen, pokoknya kayak gitu. Ya, ini dalam rangka supaya cara strategi orang-orang sanguinis mengingat. Dan kalau parkir ya segeralah langsung dihafalin G4 gitu, atau di foto. Sekarang enak kan pakai di foto ya, dulu mah enggak. Orang sanguinis lupa di mana gua parkirnya. Ditanya satpam, Bu parkir di mana? Itu dia, saya lupa. Ya udah kalau gitu Ibu mobilnya apa? Itu dia juga tadi mau naik mobil yang mana ya, lupa. Ya. Nah, itu orang sanguinis. Apa kekuatan sanguinis? Ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, memang senang bicara. Ya. Kelemahannya apa? Ada. Ya, ceroboh, emosi labil, membesarkan masalah, tidak disiplin, egosentris. Emosi labil, orang sanguinis ini cepat ketawa, cepat nangis. Anak saya yang pertama sanguinis banget itu, Mas Lana. Ya, kadang-kadang dia nangis terseduh-seduh, saya kaget, ada apa nak? Ini filmnya Bu, lu kenapa filmnya? Tadi kan ketawa-ketawa, sedih banget filmnya. Tapi habis itu dia ketawa lagi. Itu yang disebut emosi labil. Membesarkan masalah, kalau cerita tuh heboh gitu. Tahu nggak itu makanan Bu, bubur ayam yang di tempat klinik aku Bu, itu enak banget. Nah kalau ngomong kayak gitu tuh orang sanguinis. Tidak disiplin memang, kenapa? Karena selalu ingin gembira gitu, sehingga setiap dia mau melakukan sesuatu ya karena terlalu gembira akhirnya tidak dikerjakan. Nah ini kelemahan dari sanguinis. Kalau dia jadi dalam pekerjaan apa cocoknya? Kreativitas warna-warni. Ada aja idenya. Makanya orang-orang yang sanguinis asli itu menjadi influencer kah, menjadi YouTuber kah, menjadi IO kah, itu cocok banget. Ya. Menjadi MC apalagi itu cocok banget itu. Jadi host itu cocok banget. Ya. Kemudian penuh optimisme. Kelihatan banget orang sanguinis itu. Kemudian lagi berharga dalam hal menggembirakan orang lain. Makanya kalau MC bukan sanguinis, itu acara melempem. Tapi kalau host MC yang untuk acara ya ketemu apalagi dia orang sanguinis, itu seru itu. Ada aja dia cerita ini itu. Dan senang menghibur. Makanya hampir semua pelawak-pelawak yang bukan komika ya. Kalau komika itu pelawak dari melankolis. Ya. Itu adalah orang sanguinis. Ya. Ludruk, lenong, ketoprak, pokoknya yang spontan-spontan itu orang sanguinis. Tapi kalau komika, ya stand up comedy, kemudian Mr. Bean itu adalah ya penghibur yang dari melankolis karena semua harus dicatat, ya ditulis. Semakin bagus tulisannya, semakin lucu dia, ya kayak gitu. Apa? Sebagai pemimpin dia punya kekuatan membangkitkan semangat. Ya. Kedua, menginspirasi orang untuk bekerja. Ketiga, pandai membujuk dan menghibur orang karena dia ini banget ya, sangat-sangat aware pada orang lain. Dan senang membuat kegiatan kreatif dan senang mengajak orang yang banyak.
ada aja kreativitasnya dia. Bikin ini yuk, bikin ini yuk, bikin ini. Gitu. Dan selalu mau rame-rame selalu. Ini sanguinis. Bahasa kasihnya apa? Kata-kata pendukung. Kalau kita punya suami sanguinis, maka word of affirmation ini kebutuhan dia. Senantiasa, karena dia senang memuji. Menyampaikan kata-kata pendukung dan juga ingin dipuji dan didukung. Ya. Ini kalau punya anak sanguinis juga kita pakai cara kayak gini. Karena kalau kita tahu tentang bahasa kasihnya dan kita pakai untuk charge dia punya baterai kasih sayang di otaknya, maka pasangan yang sanguinis atau anak yang sanguinis atau sahabat yang sanguinis, dia tuh luar biasa, dia akan menjadi pasangan atau anak atau sahabat yang very happy dan dia senang banget sama kita gitu. Inilah watak yang kemudian kita rangkaikan dengan kebutuhan emotional need-nya, yaitu dengan penyampaian bahasa kasihnya. Ya. Nah ini, jadi kalau kita kelompokkan begini, ya, bawah dengan bawah. Kalau tadi teman-teman ada yang pilih penonton dan penulis skenario, atau kebalikannya penulis skenario dan penonton, ya Anda introvert. Kemudian kalau pilih tadi artis, pilihan pertama artis dan sutradara artis, berarti Anda yang ekstrovert. Ya. Tapi kalau tadi pilih pertamanya artis, pilihan keduanya penonton, atau kebalikannya, pilihan pertama penonton, pilihan kedua artis, inilah yang disebut ambivert. Ya. Atau tadi pilihan pertamanya melankolis, penulis skenario, pilihan keduanya sutradara, atau kebalikannya, pilihan pertama sutradara dan pilihan keduanya penulis skenario, inilah ambivert. Seperti itu. Ya. Adakah bersilang Bu Aisyah, watak plekmatis dan koleris? Karena saya tadi pilih pertama penonton, kedua sutradara, misalnya ada yang begitu ya. Atau pilihan pertama saya sutradara, pilihan kedua penonton. Atau silang yang di sini. Saya pilih pertamanya penulis skenario, Bu Aisyah. Pilihan keduanya artis. Atau ada yang bilang, saya pilih pertamanya artis, pilihan keduanya penulis skenario. Ini bersilang. Ya. Berarti satu yang Anda pilih adalah watak bawaan, satu lagi karena pembelajaran. Biasanya karena usia juga. Dan yang suka ragu itu biasanya yang ambivert. Tapi kalau pasangan hidup itu bersilang. Tergantung pilihan dominannya apa. Contoh saya misalnya, saya orang penonton, asli penonton, 85% Bu Isa ini penonton. Suaminya asli koleris. Gitu. Walaupun kami ada di titik pertemuan sama-sama di part of personality kita nih, di dalam ya keping-keping kepribadiannya itu ada di sanguinis gitu. Tapi karena saya dominan sekali plekmatis, maka suami saya koleris. Ini jatuh cintanya karena yang koleris ya melihat saya damai dan saya merasa ada yang bisa memberikan atau mengatur saya gitu. Itu jatuh cinta di awal-awal. 3 bulan menikah, kalau nggak belajar, aduh, kenapa saya disuruh-suruh? Kata si istri yang plekmatis. Kata suami yang koleris, ya, aduh, kenapa pasanganku lelet banget, lambat banget. Saya dulu tidur siang aja nggak boleh, karena dianggap lelet. Padahal saya butuh tidur siang. Kenapa? Ini sebagai orang plekmatis, ya, masuk ke keluarga suami yang cukup keras semuanya, itu habis energi. Kebalikannya juga. Biasanya orang yang dominan melankolis, pasangannya ada sanguinisnya, yang gembira, yang spontan. Yang istri sanguinis, suami melankolis, itu biasanya ya sangat cocok. Ini jatuh cintanya begini. Tapi kalau 3 bulan tidak langsung belajar tentang watak, mulai itu karena sangat berbeda, bertolak belakang, maka dia akan ya konflik di perbedaan-perbedaan tersebut. Satu mau cepat dan spontan, nggak usah dipikir-pikir, udah maju aja. Satu lagi, ntar dulu, kasih waktu 3 hari saya ambil keputusan. Kelamaan, kata si sanguinis. Sanguinis karena mau cepat, mau spontan, kadang-kadang dia berantakan. Maka yang rapiin yang melankolis. Bolehkah itu? Boleh banget. Cuman sekali lagi harus dijembatani dengan belajar, sehingga ya menerima bahwa dia soulmate aku. Kenapa? Karena pun tidak dengan dia, saya misalnya tidak dengan Ayah Toto, maka saya juga dapat laki-laki yang persis sama. Paling casing wajahnya aja yang beda. Ya, saya dapat koleris gitu.